Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Kak Ika Darmo pada ulasan modul yang ke-6, yaitu pembelajaran tentang perekonomian terbuka. Pada sesi ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional, kurs valuta asing, dan juga devisa. Buku referensi yang kita gunakan dalam materi ini adalah Ekonomi untuk SMA MA kelas 11, karya Dewi Kusumawardani, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2009. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun dalam meningkatkan kualitas hidup. Hal itu disebabkan sumber daya yang dimiliki manusia terbatas. Misalnya, dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, kita membutuhkan orang yang dapat menghasilkan makanan dan minuman tersebut. Nah, pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan hubungan perdagangan antara konsumen, yaitu pihak yang membutuhkan makanan, dengan produsen, yaitu pihak yang menghasilkan makanan. Apabila perdagangan itu dilakukan antar negara di dunia, maka muncullah yang disebut perdagangan antar negara, atau kita kenal dengan perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas. Pemenuhan kebutuhan setempat yang tidak dapat diproduksi sendiri dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Lama-kelamaan, atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan ini, terjadilah proses pertukaran dalam skala luas yang sering disebut sebagai perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional dapat saling menguntungkan bagi pihak yang melakukan hubungan, baik oleh negara-negara maju ataupun juga oleh negara-negara berkembang. Dengan melakukan hubungan perdagangan, negara maju akan memperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkan industrinya, sekaligus menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara, keuntungan yang diperoleh negara berkembang dari hubungan perdagangan ini salah satunya adalah dapat mengekspor hasil-hasil produksi dalam negeri sehingga memperoleh devisa. Nah, selain itu, negara berkembang biasanya membutuhkan pinjaman dalam bentuk investasi dan modal dari negara-negara maju untuk memajukan perekonomian dalam negerinya. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional antara lain adalah perbedaan sumber daya alam atau SDA, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi, dan yang terakhir adalah selera pasar konsumen yang menyukai barang-barang produk asing. Manfaat perdagangan internasional, yaitu untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk, memperluas pasar dan menambah keuntungan, adanya transfer teknologi modern dan meningkatkan produktivitas melalui ditemukannya alat-alat bantu atau metode dan cara-cara baru untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kerja. Transaksi perdagangan internasional dibayar dengan menggunakan valuta asing atau yang kita sebut sebagai falas. Falas merupakan jenis-jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Adapun kurs falas dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Di dalam teori perdagangan internasional, kita mengenal ada beberapa. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage by Adam Smith. Teori ini menjelaskan kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya, sehingga mendapatkan keuntungan yang tentunya lebih besar. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage by David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja di negara lain. Ketiga, teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori ini juga lebih kenal dengan sebutan The Proportional Factor Theory. Teori perdagangan internasional ini berkaitan dengan negara yang memiliki faktor produksi tinggi, serta biaya produksi yang cenderung murah. Sehingga negara tersebut akan mudah untuk melakukan ekspor dengan spesialisasi produk yang diproduksi dengan efektif maupun efisien oleh negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki faktor produksi yang lebih langka dengan biaya produksi cukup mahal, maka negara tersebut akan melakukan impor dari negara lain demi memenuhi kekurangan barang yang tidak mampu diproduksi oleh negara tersebut. Nah, sekarang kita akan mengenal kurs valuta asing. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang yang lain. Sedangkan valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nah, kurs valuta asing atau kurs mata uang menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara asing. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang negara lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran kurs valuta asing. Yang pertama, perubahan selera masyarakat, khususnya terhadap produk impor. Yang kedua, perubahan harga-harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga,
terjadinya inflasi atau kenaikan harga-harga barang. 4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dalam perdagangan internasional dibuat pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasar dalam negeri. Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional antara lain melindungi industri dan sektor-sektor yang lain di dalam negeri, untuk mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk mencegah politik dumping atau strategi menjual produk dengan harga yang lebih murah di luar negeri. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif atau besaran pajak untuk komoditas impor. Yang kedua, kuota atau batasan jumlah impor yang spesifik. 3. Subsidi dan premi ekspor. 4. Larangan ekspor produk-produk tertentu. 5. Larangan impor produk-produk tertentu juga. Dan yang kelima adalah diskriminasi harga atau dumping. Nah, terkait dengan devisa, kita akan pelajari bersama ya. Devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran antar negara, serta dapat diterima oleh dunia internasional. Devisa dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, emas batangan, surat-surat berharga, dan juga yang lainnya. Fungsi utama devisa digunakan untuk membiayai semua transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Jika sebuah negara memiliki devisa yang setiap tahunnya selalu bertambah, maka kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dikatakan berkembang. Macam devisa ada dua, yaitu devisa kredit dan devisa impor. Devisa kredit adalah devisa yang dipakai untuk pembiayaan impor. Tingkat devisa kredit ditentukan oleh pemerintah. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor atau dari penjualan jasa maupun transfer. Adapun tingkat devisa umum ditentukan penawaran dan permintaan. Cadangan devisa adalah sekumpulan dana yang terdiri atas mata uang yang kuat atau hard currency yang selalu dicadangkan oleh bank sentral. Uang kuat yang dimaksud adalah mata uang yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi dan banyak diterima dalam transaksi perdagangan internasional. Contohnya dolar Amerika, mark Jerman, atau yen Jepang, dan bahkan mungkin euro. Sumber devisa negara diperoleh dari penyelenggaraan jasa-jasa seperti airport, pelabuhan, kapal ke luar negeri, jasa pengiriman barang-barang ekspor impor, dan jasa perbankan. Ada juga devisa pariwisata. Lalu ada juga hadiah atau grants dan bantuan dari luar negeri, lalu pendapatan ekspor dari barang dan jasa, pinjaman luar negeri, dan juga pendapatan dan investasi dari pihak-pihak dari luar negeri. Oke, saya berharap materi ini bisa kita pahami dengan baik dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya teman-teman. 1. Apa sajakah manfaat dari perdagangan internasional? Yang kedua, coba sebutkan sumber-sumber devisa negara yang kalian ketahui. Demikianlah pembahasan modul yang ke-6. Simak terus kelanjutan materi pembelajaran kita di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.